Bentar. Eh, coba tuh, Bang. Dah, jadi soalnya nanti gini, ini saluran drainase ngitung apa debit sama dimensinya. Diketahuinya ini saluran bentuk trapesium, kemiringan 1:2, saluran beton, N-nya 0,014, kemiringannya 0,005, lebar dasarnya 0,5, tinggi muka 1, tinggi jaga 0,7. Nah, ini pertanyaannya. Ini jawabannya. Nomor satu, hitung debit. Itu cari luas. Rumusnya ini B itu tadi nih, ini B, M-nya 2, A-nya 1. Masukin satuannya meter persegi. P, ini rumusnya B ditambah 2 kali H kali akar 1 plus M². Masukin kayak tadi. Terus R-nya tinggal per P. A per P 2,5 bagi 4,97, 0,5. Ini bisa V-nya 1/N dikali R pangkat 2/3 dikali S. N-nya pakainya ini, R-nya pakainya yang ini. S-nya pakainya kemiringan. Udah, satuannya meter per detik. Itu buat kecepatan aliran. Buat nyari debitnya tinggal luas dikali kecepatan aliran. 2,5 dikali 1,01. Setelah ini. Ada yang mau tanyain? Nomor Itu 2. angka-angkanya pasti diketahui semua nggak? Ya kan dari soal angka-angkanya. Ada in case ada yang nggak diketahui itu, nggak ada ya? Nggak ada. Udah lanjut. Berapa persen peningkatan debit rencana? Nah, ini diganti N-nya doang. Nih, N-nya pakainya segini. Itu ngaruhnya di V sama di Q. Sisanya nggak ngaruh. Nah, berarti lo hitung lagi. V-nya caranya sama kayak tadi. Nah, ini kurang dari Vmax. Sebentar. Ya, pokoknya lo hitung V. Caranya sama kayak tadi. Q-nya juga sama. Bedanya di A kali V. V-nya pakai 1,28. Nah, ini peningkatannya. Peningkatannya caranya hasil Q yang baru ini 3,201 dikurang hasil yang lama per hasil yang lama 2,525 dikali 100%. Hasil 27. Jadi peningkatannya 27%. Ada yang mau tanyain? Lanjut. Nah, berapa persen peningkatan debit rencananya terhadap debit nomor satu jika pasangan saluran tersebut diubah menjadi bentuk segi empat? Nah, ini dia bentuknya sekarang bukan trapesium, sekarang bentukannya segi empat. Yang ini. Jadi kayak gini dia bentukannya. Ini yang garis biru ini. Makanya hitung B aksen. B aksen itu berarti dia dari
bawah sini sampai segini. Nah, itu by aksen. Terus, eh, ya, ngitung luas ya berarti caranya pakainya B kali H aja. Karena dia persegi 4 kan. B aksen pakainya tapi sekarang H-nya tetap sama satu. Jadi 7,3 dikali satu. Nah, P-nya caranya ini kalau buat persegi 4. B plus 2 kali H. B-nya pakai B aksen ditambah 2 dikali H. H-nya 1. 9,3. R ya, A per P. A per P. Tinggal masukin dari yang tadi. A dibagi P. Dan IV-nya juga sama. Q-nya juga sama. Nah, ini kita ngitung peningkatannya lagi. Kalau diubah jadi segi 4. Q yang baru ini dikurangin hasil Q yang lama tadi. Dibagi hasil Q yang pertama tadi. Dikali 100%. Nah, peningkatannya jadinya 293%. Nah, ini kalau buat ngitung yang diubah-ubah gitu. Ini ada kurang dari Vmax. Lihat di catatan sini. Udah ada yang bertanyain Bali mau nanya dong. apa? Ini yang soal ini tuh nggak ada yang coba-coba gitu ya? Belum. Oh ya oke. Masih. Lagi. Oke, lanjut. Nah, ini baru yang kalau tadi kan saluran, sekarang kita yang pemukiman ini. Ini soalnya ini yang diketahuinya hitung besar rencana banjir rencana kawasan ki kawasan yang berasal dari limpasan hujan ditambah dengan limbah rumah tangga bila diketahui luas kawasan 100.000 meter persegi. Ini diketahuinya ini semua. Nah, jawabnya tinggal ini caranya tuh R per 24 dikali dengan buka kurung 24 per TC pangkat 2/3. Nah, R-nya pakainya ini. TC-nya pakainya yang ini 45 menit. Kenapa dia dibagi 60? Karena dia satuannya menit. Kita nyarinya di jam. Jadi 45 dibagi 60. Udah itu buat rumus I. Sekarang nyari Q2-nya. Limpasan hujan. Caranya CS kali C dikali I dikali A. CS-nya 0,80. C-nya 0,70. I-nya karena dia milimeter per jam, nih, kita ubah ke meter per detik. Caranya gini, 1000 dikali 3600. A-nya 100.000 dari sini luas kawasan. Itu buat Q2. Sekarang nyari Q limbah RT. Caranya 125/1000 nih. Ntar hapus dulu. 125 ini dari kebutuhan air 125 liter per orang per hari dibagi 1000. 125 bagi 1000 dikalikan dengan 4. Empatnya dari 4 orang. Terus 500-nya dikali 500 itu bentar. Nah, ini terdiri dari 500 rumah. Nah, dibagi 8 dikali 3600. 8-nya dari 8 jam per hari. Kita ubah ke detik, makanya dikali 3600. Nah, hasilnya segini, killing BRT-nya.
Berarti Ki kawasan tinggal Ki 2 ditambah Ki limbah RT 1,143 ditambah 0,009. Ini. Dah, ada mau tanyain? Lanjut. Nah, ini yang talang air. Skema ininya nih, skema Denatap yang kanan. Nah, cek apakah dimensi talang berikut ini sudah mencukupi. Udah diketahuinya itu semua. Terus kita ngitung luas paruh atapnya. A1 sama dengan A2 sama dengan A. C-nya udah diketahuin 0,95. TI sama dengan 1 menit. LS-nya sama dengan 11. Dari lihat gambarnya lagi. Ini LS 11. Terus ngitung kecepatan aliran itu asumsi nih, asumsi diketahui dari soal waktu drain dalam talang. Nah, TD caranya LS dibagi 60 dikali V 11 dibagi 60 dikali 0,05 hasilnya 3 menit. Nah, TC sama dengan TI plus TD. TI-nya 1 menit, TD-nya 3, berarti 4 TC-nya. I-nya caranya sama kayak tadi yang di awal, yang R dibagi 24 ini, terus 24 per TC pangkat 2/3. Udah. Terus karena luas atap kecil ditetapkan CS sama dengan 1. Di sini. Ya. Nah, itu emang begitu kalau nggak salah. CS ya. Nah, sekarang tinggal ngitung debitnya. Caranya CS kali C dikali I dikali A. Sama kayak tadi rumusnya. Kayak di nomor 1. I-nya diubah ke detik. Makanan dibagi 1000 dikali 3600. Nah, buat nyari debitnya. Ada yang mau tanyain? Kalau ada, sekarang tolong horizontal. Lebar talangnya berapa? 0,3. Tinggi muka air dalam talang 0,25. Luas tersedianya B kali H 0,075. Nah, kita butuhnya berapa? Cara yang dibutuhinnya berarti debit dibagi nih, Q dibagi V. Q-nya pakai yang ini, V-nya tadi 0,05. Udah, kalau hasil AB ini kurang dari AT, maka dia mencukupi. Kalau misalnya hasilnya lebih dari AT, misalnya hasilnya 0,0810. Nah, berarti itu harus gedein antara H, kalau nggak B-nya, terserah. Tapi kan di sini kita cuma ngecek doang, nggak harus diperbaikin, jadi nggak apa-apa, nggak usah diperbaikin. Kalau misalnya AB AB-nya lebih besar daripada AT, ada yang mau tanyain? Lanjut. Sekarang hitung talang vertikal. Ini diameter pipa dari soal, inci diubah ke meter, jelas gini. Luas tersedianya, caranya ini AT sama dengan 1/4 pi d kuadrat. D-nya pakai yang tadi, CD-nya 0,65, hanya 0,25. Nah, sekarang kita nyari kecepatan aliran melalui lubang. Caranya pakai ini. Tinggal masuk-masukin.
G-nya 9,81 itu gravitasi, H-nya 0,25 udah. Nah, luas AB-nya sama kayak tadi, debit dibagi kecepatan aliran. Tapi kecepatan aliran kita sekarang pakai yang ini 1,44. Nah, karena dia hasil lebih dari AT, maka dia tidak mencukupi. Tidak oke, tidak mencukupi. Ganti diameter pipa yang lebih gede. Jadi 2,5 inci. Jadinya AT seperempat pi D kuadrat. Hasilnya AT-nya berarti 0,032. Nah, dia lebih gede daripada ini AB yang ini. Maka dia oke, mencukupi. Ada yang mau tanyain? Ya lanjut. Bentar. Nah, ini kita nomor 3 ngitung sumur resapan. Rencanakan dimensi sumur resapan R sama H serta gambar potongan sumur resapan. Luas total atapnya udah diketahui semua nih data-datanya. Jari-jari yang diperkenankan antara 0,4 sampai 0,6. Berarti kita R-nya cuma bisa pakai 0,4 sampai 0,6. Nah, jangan lupa ininya juga dilihat juga F-nya kita ketentuannya berapa. F-nya sama dengan 4 kali jari-jari sumur. Nah, jawabannya ini C-nya dari soal tadi, CS dari soal, I-nya sama kayak tadi rumusnya, R per 24 tadi, terus debit yang meresap ke dalam sumur berasal dari luas atap total. Nah, itu dari, bentar, nih luas total atap, 77. Nah, berarti tinggal masukin buat nyari debitnya, CS kali C dikali I dikali A. A-nya pakai 77, I-nya yang ini. Dan sampai sini dulu ada yang mau tanyain. Kita lanjut. Nah, ini yang kita coba-coba tadi, yang perlu kita catat adalah ini F sama dengan 4R. Nah, kita coba sekarang jari-jari sumurnya. Kita gunakan yang paling gede. Tadi kan 0,4 sampai 0,6. Kita gunakan 0,6. F-nya 4 dikali 0,6. 2,4 itu F-nya. Luas tampang sumur berarti pi R kuadrat. Nih, sini. Nah, ini kita ngitung H. Caranya ini Q kali Q dibagi F dikali K dikali satu dikurang eksponen ini dimasuk-masukin eksponen ya yang di kalkulator tuh yang sama dengan 3,8 meter. Itu dia kurang dari muka air tanah. Muka air tanah itu di soal tuh muka air tanah nih minus 5 meter. Nih, ini. Nah, jawaban kita kan 3,8. Dia kurang dari muka air tanah. Maka dia oke. Nah, ini yang coba-coba tadi. Kenapa dibikin tabel gini? Ini biar cepat aja sih ngitungnya. Kalau kita coba pakai R 0,4, dia tidak oke. Kalau kita pakai 0,5, dia tidak oke. Terus kita pakai 0,6 akhirnya jadinya oke. Karena dia H-nya ini kan 7,57. Dia lebih besar. Ini 5,21, dia lebih besar juga. Makanya tidak oke.
Dia mau tanyain. Nah, sekarang hitung dimensi saluran drainase. Ini soalnya hitung debit rencana yang dialirkan ke saluran drainase utama setelah dikurangi debit yang masuk ke 500 buah sumur resapan. Ini catat. Bila diketahui ini berbentuk segi empat, N-nya segini, S segitu. Nah, ini minimal izin Vmax. Di kawasan ya, itu dari yang nomor satu tadi. Ini soalnya nyambung semua dari satu sampai 4. Di kawasan yang kita ketemu di soal satu tadi. Nah, ya. Nih 1,152. Nah, debit yang diresapkan ke dalam tanah melalui 500 sumur resapan merupakan debit ekodrain. Satu sumur resapan dapat meresapkan debit limpasan sebesar ini. Nah, kita tinggal ngitung Ki ekodrainnya. Ini jumlah sumur resapan, ini debit limpasan. Hasilnya segini. Debit limpasan dari tadi yang kita lihat di nomor mana sih? Yang tadi kita hitung ada, lupa. Nah, ini nih. Nih, 7,77. Eh, sekarang lanjut ke saluran rencana Ki kawasan dikurangin Ki eco drain sini. Nah, terus sekarang kita ngitung debitnya. Debitnya karena kita di sini nggak tahu dimensinya, kita bisa pakai pemisalan ini. Kita kan ketahui cuma hanya doang. Kita bisa pakai pemisalan ini. Niki sama dengan akali V. Akali V itu sama sama V itu sama dengan ini nih, 1/N ini. Nah, A-nya 2H kuadrat dikali ini 1/N dikali R pangkat 2/3 dikali S pangkat 1/2 hasilnya 0,764. 0,764 ini ada satuannya per detik. Kali dia debit. Nah, diperoleh nilai H sama dengan 0,71 meter. Itu dari, bentar, ya pokoknya diperoleh nilai H sama dengan 0,71 meter. R ya sama dengan setengah kali H, setengah kali 0,71. Cek kecepatan. Ini yang tadi V sama dengan 1/N dikali R 2/3 dikali S pangkat 1/2. R ya kita pakai yang ini. Itu dicek dia kurang dari Vmax sama lebih dari Vmin, maka dia oke. Nah, sekarang kita bisa nyari B-nya berapa. B sama dengan 2H. 2 dikali 0,71, 1,42 meter. Tinggi jagaannya W sama dengan 0,5H. 0,5 dikali 0,71 akarin. Salah segini.
Nah, kedalaman total saluran drainase jadinya H plus W. Jadi 1,31. Ambillah dibuletin. Udah deh. Ada yang mau tanyain? Ki, Gali, gue mau nanya. Iya mana? Itu yang di bank soal yang UAS terakhir, yang nomor terakhir itu sama aja kan caranya? Bang Yang ada soal. Soalnya mana? filter. Oh, ini yang 2022 ya? 2324. Hah? Iya, pokoknya yang Gasal 2324 yang baru tahun kemarin. Oh, ini. Iya, sama aja. Iya, iya, sama-sama. Caranya sama sama yang tadi terakhir kan? Iya, sama. Oke, thank you. Kayak udah ya. Kasih.